Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020. Bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1-6, beginilah bunyinya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah, bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1-6, beginilah bunyinya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang pertama tadi kita melihat bahwa Tuhan memastikan bangsa Israel akan bersukacita pada suatu saat. Sukacita itu akan diwarnai dengan rasa syukur, puji-pujian dan pengakuan kepada Tuhan. Mereka akan bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Mereka akan mengakui Tuhan sebagai sumber keselamatan, dan yang patut dipercayai. Suasana ini akan terjadi sesuai dengan kemurahan-Nya, dan sesuai dengan cara hidup umat-Nya. Setiap perkataan yang diucapkan Tuhan, pasti akan dilaksanakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kedua tadi kita melihat bahwa Tuhan murka kepada para imam. Murka-Nya menyala-nyala karena para imam tidak menuntun umat-Nya dengan benar. Para imam tidak mengajarkan pengenalan akan Tuhan kepada mereka. Para imam melupakan pengajaran Tuhan. Sehingga para umat tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah. Dalam hal ini, Tuhan menyalahkan para imam, dan murka-Nya menyala-nyala terhadap mereka. Situasi ini pasti terjadi. Sebab setiap perkataan yang diucapkan Tuhan, pasti akan dilaksanakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan hendak menyapa dan mengingatkan kita, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah diucapkannya. Ketika Dia mengucapkan, bahwa Dia akan memberkati, maka hal itu pasti terjadi. Dan ketika Dia mengucapkan, bahwa Dia akan menghukum, maka hal itu pasti terjadi. Kedua hal itu akan terjadi sesuai kemurahan-Nya, dan sesuai perbuatan kita. Sekalipun kita ketahui, bahwa Tuhan selalu bermurah hati, tetapi bukan berarti,
bahwa Dia akan selalu memaklumi kesalahan kita. Sebagai Bapa yang baik, tentu Dia akan mengajari kita untuk mengenal kebenaran dan kebaikan, baik secara lembut maupun secara kasar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Dia pasti melakukan apa yang sudah difirmankan-Nya. Marilah kita hidup dengan cara yang benar dan baik menurut ketetapan Tuhan. Baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, di lingkungan pekerjaan dan di bidang-bidang lainnya. Sebab perbuatan kita akan menjadi salah satu alasan apakah Tuhan memberkati atau justru menghukum kita. Marilah kita ikuti ketetapan-Nya. Yakinlah, apabila kita hidup dengan cara yang benar dan baik, maka Dia pasti memberkati kita. Namun, apabila kita hidup dengan cara yang menyimpang dari ketetapan-Nya, maka Dia pasti murka kepada kita. Amin.